Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kandana Wong. Channel Kandana Wong mementingkan informasi dalam bentuk suara daripada gambar di videonya. Bagi Anda yang belum subscribe, silakan untuk subscribe dulu. Yes, kali ini kita akan membicarakan tentang pemberontakan Bupati Pragulo II dari Pati. Sebelumnya jangan sampai keliru karena ada dua nama Bupati Pragulo yang berasal dari Pati, yaitu Pragulo I yang juga memberontak ke Mataram, dan juga kali ini yang akan Anda dengarkan adalah pemberontakan Pati yang dipimpin oleh Bupati Pragulo II. Cerita dimulai, Adipati Pragulo di Pati berniat mau melelo melawan kuasa Sultan Agung di Mataram. Dimulai dengan menaklukkan negara-negara kecil di sekitarnya. Ia sudah membuat 6 bupati mukti bersama. 6 bupati itu adalah Mangunjoyo, Kanduruan, Rojomenggolo, Tohpati, Sawunggaling, dan Sindurejo. Semuanya sudah bersumpah mati bersama. Mangunjoyo mencegah, tetapi sang adipati tidak peduli. Setiap hari selalu merakit senjata dan menyiapkan prajurit. Kanjeng Sultan sudah mendengar berita bahwa Adipati Pati mau melelo bersiap melawan Mataram. Sultan segera menyiapkan prajurit. Setelah siap, berangkatlah Kanjeng Sultan beserta bala pasukannya. Gerak jalan prajurit ibarat gunung berjalan dengan senjata bermacam-macam. Mereka sudah sampai di tapal batas negara Pati. Bola Mataram merusak dusun yang mereka lewati, membuat miris para kawula. Kanjeng Sultan berhenti di tapal batas wilayah Pati, menunggu saat yang ditentukan. Sang adipati diberitahu bahwa bola Mataram sudah datang, dipimpin langsung oleh Sultan sendiri, diikuti oleh para bupati Poro Sentono. Sang adipati segera memerintahkan balanya untuk menyambut perang di luar kota. Sang adipati lalu berangkat beserta balanya. Sudah sampai di luar kota, berhadap-hadapan dengan barisan Mataram. Sang adipati bertanya kepada balanya, "Di manakah Kang Mas Sultan berada?" Yang ditanya menjawab, Sultan ada di belakang, terlindungi Kanjeng." Adipati berkata lagi, "Hai bala tentara Pati semua, jangan menggubris yang lain-lain. Kang Mas itu sajalah yang kalian pukul. Kalau saya mati, biarlah saya mati di depan Kang Mas Sultan." Sang adipati lalu memukul tengoro, tanda perang. Bala Mataram menyambut. Bertemulah kedua barisan itu, perang campuh ramai sekali. Bola Pati unggul perangnya. Bola Mataram Monconegari pesisiran, banyak yang mati. Sisanya berlari mengungsi ke belakang Sang Prabu. Bola Pati mengamuk habis-habisan, terbakar oleh semangat yang tinggi, sudah dekat dengan tempat Sultan berlindung. Poro Sentono Mataram segera menghadapi gempuran mereka. Para bupati Pati banyak yang tumpas pasukannya. Sang adipati Pati menerobos barisan prajurit Mataram. Sudah sampai di depan Sang Prabu. Abdi Sang Prabu yang membawa tombak pusaka keraton Mataram yang bernama Kiai Baru mohon perkenan Sultan untuk menghadapi amukan Sang adipati, sebab prajurit yang ada di depan Sang Prabu sudah lari semua. Sang Prabu mengizinkan. Abdi Sang Noto tadi yang bernama Ki Noyo Darmo segera maju berhadapan-hadapan dengan Adipati Pati. Sang adipati agak terdesak. Tombak Kiai Baru dihujamkan tepat kena lambungnya, tembus lalu tewas jatuh ke tanah. Bala pengikutnya yang tertangkap hidup-hidup minta dibunuh dan dipenuhi. Dengan demikian bala sang adipati yang ikut perang tumpas habis semua. Hanya Ki Mangunjoyo sendiri yang masih hidup berlari pulang ke Pati. Bala Mataram melaporkan kepada Kanjeng Sultan bahwa Adipati Pati sudah meninggal. Mereka berebut mengaku sebagai pembunuhnya. Kanjeng Sultan lalu memeriksa tombak Kiai Baru. Setelah kelihatan Kiai Baru berbecak darah, Kanjeng Sultan berkata,
Ki Noyodarmo yang membunuh Adimas. Tandanya pusaka saya, Kiai baru ada bercak darahnya. Kanjeng Sultan berkata lagi kepada Ki Tumenggung Alap-alap, hai Alap-alap, pergilah ke Pati dan si Jogoboyo, Aryo Panular, Ngabi Wiropati serta Menteri Mataram semua. Kalian ambil semua isi negara Pati. Jika ada yang menolak, bunuhlah. Kalian bawa Joli, Tandu, istri para bangsawan naikkan Tandu. Jangan lupa semua orang perempuan dan harta benda jangan sampai ada yang kelewatan. 4 orang yang diperintah Sultan tadi siap melakukan tugasnya, lalu berangkat dengan seluruh balanya. Kanjeng Sultan kembali ke Mataram. Ki Mangunjoyo dalam pelariannya sampai di Pati memberitahu kepada istri sang adipati bahwa suaminya sudah gugur di dalam peperangan. Semua balanya tumpas. Mendengar berita itu sang Retno menjerit. Demikian pula seisi kedaton, semua ikut menangis. Ki Mangun juga memberitahu 4 menteri yang ditugasi menjaga istana, yaitu Suro Pramego, Jelodro, Suro Antoko, dan Pangelasan. 4 orang yang bertugas menjaga istana Kadipaten Pati itu setelah mendengar bahwa Gusti Sesembahan mereka tumpas dan meninggal dunia menangis serta berniat untuk bela Pati. Lalu memerintahkan kepada orang-orang Pati yang masih tersisa sekitar 200 orang untuk berjaga-jaga dan berhati-hati. Tidak lama petugas dari Mataram tadi datang. Mereka tahu tugasnya akan ada yang menghalang-halangi. Orang-orang Mataram tiba di alun-alun Pati lalu dijemput dan terjadi perang Lamai lagi. Banyak orang Mataram yang mati, demikian pula orang-orang Pati tadi tumpas semua, termasuk 4 orang menteri tadi. Tinggal Ki Mangunjoyo sendiri. Ia lari memberitahu kepada istri sang adipati atas peristiwa yang baru saja terjadi. Orang-orang di dalam kedaton semakin menjadi-jadi tangisnya. Ki Mangunjoyo segera mencari anak laki-laki sang adipati yang masih kecil bernama Raden Ronggo. Setelah ketemu lalu dibawa pergi lewat pintu belakang. Dibawa mengungsi ke Gunung Prawoto. Runtuhnya Pati ini diberi tahun Sengkalan 1570. Ki Tumenggung Alap-alap beserta teman-temannya lalu masuk ke kedaton menghitung harta dan wanita serta memboyong semuanya. Istri sang adipati naik Joli, Selir, dan para istri lain bangsawan naik Tandu. Suara tangis mereka terdengar menjauh, mengiba-iba kepada orang-orang yang dikasih yang telah tiada di dalam peperangan. Ki Alap-alap lalu berangkat dari kota Pati mengawal bermacam-macam boyongan. Sudah sampai di Mataram, istri sang adipati serta boyongan lainnya dimasukkan ke dalam istana. Kanjeng Sultan lalu bertanya kepada istri sang adipati awal pembangkangan suaminya. Jawab istri adipati, yang membujuk adalah Ki Tumenggung Endronoto dari Demak. Dia yang jahat, mengadu-ngadu. Setelah mendengar, Sultan sangat murka. Pagi harinya lalu keluar Siniwoko di Sitinggil. Bala di Mataram lengkap sowan semua. Sang Prabu berkata keras kepada Abdi Martolulut dan Singonegoro. Hei Martolulut dan Singonegoro, segera tikamlah Endronoto di pagelaran saja sampai mati. Martolulut dan Singonegoro segera menusuki Endronoto sampai mati. Ususnya dijadikan tontonan di pasar.